Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas materi pengantar akuntansi, yaitu akuntansi piutang. Materi ini saya ambil dari buku Akuntansi Suatu Pengantar oleh Bapak Catur Sasongko dan kawan-kawan. Di materi kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana perlakuan akuntansi terhadap piutang, baik berupa piutang usaha atau piutang dagang maupun untuk wesel tagih. Materi kali ini juga akan membahas mengenai penyisihan untuk piutang tak tertagih. Banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit dengan tujuan agar penjualannya lebih banyak daripada sebelumnya. Biasanya dilakukan karena sistem target, jadi seorang marketing atau marketer harus menjual lebih banyak. Nah, salah satu trik yang digunakan adalah dengan melakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit akan memunculkan namanya piutang atau wesel tagih. Piutang usaha atau account receivable dan wesel tagih atau not receivable mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, baik berupa perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini merupakan akun dalam aset lancar. Jenis piutang ada 3. Yang pertama piutang usaha. Biasanya piutang usaha ini adalah piutang yang terjadi karena penjualan barang atau jasa, atau dengan karakteristik lain, piutang ini umurnya kurang dari 60 hari. Sedangkan wesel tagih merupakan surat pernyataan, surat pernyataan berupa kontrak antara perusahaan dengan pelanggan. Dan biasanya wesel tagih ini sering digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Sedangkan piutang lainnya berupa piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan, kalau diperkirakan dapat tertagih kurang dari setahun, maka dikategorikan sebagai aset lancar. Namun, kalau diperkirakan lebih dari setahun, maka digolongkan sebagai aset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos investasi. Kita masuk ke metode penurunan nilai piutang. Jadi, maksudnya di sini adalah piutang yang ada di pelanggan bisa saja nilainya sudah tidak sebesar dengan yang kita catat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, saat piutang sudah jatuh tempo namun belum terbayar, berarti nilai piutang kita sudah berkurang. Ingat bahwa nilai uang hari ini akan berbeda dengan besok dan seterusnya. Yang kedua, pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih. Jadi, pelanggan telah ditagih namun tidak ada respon dari pelanggan. Yang ketiga dan keempat, pelanggan pailit dan usaha pelanggan tutup. Jadi ketika pelanggan sudah bangkrut, usaha pelanggan sudah tutup, berarti kemungkinan besar piutang tidak akan tertagih. Dan yang terakhir, kegagalan dalam mencari lokasi atau menghubungi pelanggan. Jadi bisa saja pelanggan kita sudah berpindah domisili sehingga perusahaan susah untuk mencarinya. Maka sekali lagi nilai piutang akan berkurang. Nah, metode pencatatan untuk akuntansi piutang yang tak tertagih. Jadi piutang-piutang yang dianggap tak tertagih dapat dicatat dengan 2 metode. Yang pertama, metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Dengan metode ini berarti perusahaan akan menghapus secara langsung piutang yang ada di pelanggan. Jurnal yang dicatat ketika menggunakan metode ini adalah sedangkan untuk metode yang kedua, metode penyisihan atau allowance method. Jadi kalau menggunakan metode penyisihan, maka perusahaan tidak langsung menghapus piutang yang ada di pelanggan, namun menyisihkan ke akun penyisihan piutang tak tertagih. Jadi sebelum dihapus, piutang ini harus disisihkan dulu. Ini menurut metode penyisihan. Ketika sudah disisihkan dan benar-benar sudah tidak dapat ditagih, baru dihapus. Itu maksudnya. Di slide ini terdapat perbedaan antara metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Silahkan dibaca.
Kita lanjut. Kita masuk ke metode penghapusan langsung. Jadi, piutang pelanggan dianggap benar-benar tidak bisa ditagih. Maka pada saat itu, piutang pelanggan akan dihapus. Perhatikan contoh di bawah. DL Roslina memiliki piutang 4.200.000 ke perusahaan dan dianggap tidak bisa tertagih. Maka jurnalnya, beban piutang tak tertagih bertambah 4.200.000, piutang usaha atas nama DL Roslina dikurangi 4.200.000, berarti dihapus ya. Jadi dianggap DL Roslina sudah tidak memiliki utang di perusahaan. Nah, perhatikan, bisa saja setelah kita menghapus hutang DL Roslina ternyata akan dibayar kembali. Jadi diperhatikan asumsinya bahwa tadi di jurnal 10 Mei, di tanggal 10 Mei, ya, telah dicatat penghapusan piutang DL Roslina sebesar 4.200.000. Namun, ternyata pada tanggal 21 November ada perkiraan atau kemungkinan dapat ditagih. Maka jurnal yang kita catat ketika kondisi seperti itu terjadi adalah kita jurnal balik dulu yang pertama ya. Jurnal balik dulu, piutang usaha kembalikan. Tadi karena piutang usaha DL Roslina dikurangi atau dihilangkan, sekarang dimunculkan kembali. Jadi piutang usahanya bertambah, beban piutang tak tertagih berkurang. Kita jurnal balik namanya. Terus selanjutnya, karena kita menerima uang dari DL Roslina, maka kas kita bertambah. Piutang usaha DL Roslina berkurang. Jelas ya? Kita lanjut ke metode penyisihan. Ingat bahwa metode penyisihan ini adalah tidak menghapus piutang yang dianggap tidak tertagih, namun disisihkan dulu, seperti ilustrasi berikut. Jadi dianggap bahwa perusahaan ada senilai 30 juta yang tidak bisa ditagih, maka dibuatkan jurnal penyisihan piutang seperti berikut. Beban piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih. Jadi 30 juta ini disisihkan dulu. Ya. Perhatikan, dari 30 juta itu, misalnya dari 30 juta itu salah satunya adalah Pak Johan Yoris. Pak Johan Yoris itu 6 juta utangnya ke perusahaan. Nah, dianggap bahwa yang disisihkan tadi 30 juta dan benar-benar tidak bisa ditagih adalah 6 juta. Jadi dari 30 juta tadi ini ada Pak Johan Yoris di dalamnya, dan Pak Johan Yoris dianggap tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Maka dibuatkanlah jurnal untuk menghapus piutang usaha atas nama Pak Johan Yoris. Ya, jadi ini perhatikan jurnalnya. Piutang usaha atas nama Johan Yoris dihapus karena benar-benar dianggap sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya. Namun ketika kondisi sama seperti slide sebelumnya bahwa ternyata Pak Johan Yoris bisa membayar utangnya walaupun cuma 5 juta. Padahal kita telah menghapus. Ya, kita telah menghapus utangnya 6 juta, namun ternyata Pak Johan Yoris ada niat untuk membayar 5 juta. Maka jurnalnya adalah, ingat di jurnal balik dulu ya, ini perhatikan. Ini di jurnal balik menjadi seperti ini. Terus karena menerima kas bertambah 5 juta, piutang usaha Johan Yoris berkurang 5 juta. Untuk menentukan estimasi penyisihan piutang tak tertagih ada dua, persentase penjualan dan analis umur piutang. Untuk persentase penjualan, karena penjualan kredit menimbulkan piutang, maka total penjualan kredit ini kita persentase untuk menentukan berapa piutang yang disisihkan yang dianggap tidak bisa tertagih. Dan untuk yang metode kedua, analis umur piutang, dan ini akan saya bahas di materi kali ini. Ya, jadi ini 6 langkah yang dilakukan ketika menggunakan metode analis umur piutang untuk mengetahui penyisihan piutang tak tertagih. Diperhatikan. Kita lanjut ke ilustrasinya ya. Jadi dianggap bahwa PT Indoton
memiliki piutang senilai 240 juta dengan rincian seperti ini. Aslan, BT Barus, Bianca, sampai Sabrina. Totalnya 240 juta. Nah, 240 juta nilai piutang ini kita pecah-pecah ke umur-umur piutang yang disiapkan. Ya, seperti langkah-langkah di slide sebelumnya. Seperti ini. Dan setelah semuanya telah diklasifikasi berdasarkan umur piutangnya, kita lakukan persentase terhadap klasifikasi umur piutang tersebut. Nilai persentase ini sudah sesuai dengan yang di langkah di slide sebelumnya ya. Dan setelah dikalikan, maka inilah totalnya. Penyisihan piutang tak tertagih ada 26.490. Maka inilah yang kita jurnal. Dari 240 juta ada 26.490.000 yang dianggap tidak bisa tertagih. Jadi ini yang disisihkan. Itu maksudnya ya. Kita lanjut ke wesel tagih. Silahkan dibaca. Jadi ini kondisi-kondisi kapan wesel tagih bisa terjadi, bagaimana karakteristik wesel tagih atau surat utang ya, surat tagih seperti ini ya. Kita lanjut. Nah, untuk menentukan umur piutang silahkan diperhatikan slide berikut ini. Tanggal terbit 16 Maret, umur piutang 90 hari. Maka tanggal berapakah jatuh temponya? Ini perhitungannya. Silahkan. Maka akan ketahuan bahwa jatuh tempo piutang wesel ini atau wesel tagih ini adalah di 14 Juni. Ya, diperhatikan ya. Kita lanjut. Dan ini contoh wesel tagihnya. Perhatikan. Nah, kita masuk ke ilustrasi akuntansi untuk wesel tagih. Jadi ini asumsinya bahwa wesel tagih ini muncul untuk menggantikan piutang yang telah jatuh tempo namun tidak bisa tertagih. Maka diganti menjadi wesel tagih, maka jurnalnya sebagai berikut. Wesel tagih bertambah, piutang usaha berkurang. Ingat, wesel tagih menggantikan piutang usaha. Tetap dengan nilai 6 juta. Perhatikan persyaratannya ya. Ketika wesel tagih ini dilunasi, maka ada beban bunga yang ditambahkan. Perhatikan jurnalnya. Kas bertambah 6.060, wesel tagih berkurang 6 juta, pendapatan bunga bertambah 60.000. Silakan dilihat perhitungannya ya untuk mendapatkan 60.000. Nah, bisa saja ketika wesel tagih ini jatuh tempo namun ternyata Pak Budiman tidak mampu melunasi wesel tagihnya. Maka kita jurnal kembali ke piutang usaha. Jadi di jurnal balik lagi ya. Perhatikan. Tadi pada saat tidak mampu membayar piutangnya diubah menjadi wesel tagih. Namun ketika wesel tagih jatuh tempo dan tidak mampu melunasi juga diubah lagi ke piutang usaha, dikembalikan lagi. Itu maksudnya. Senilai 6.060. Kenapa? Karena ini sudah berjalan 30 hari. Sudah berjalan 30 hari tidak mampu melunasi, maka dikembalikan lagi sebagai piutang usaha dengan nilai piutang usaha plus pendapatan bunganya 60.000. Itu maksudnya. Ya. Nah, perusahaan walaupun tidak menerima pelunasan di hari ke-30, ingat, di hari ke-30 wesel tagih terbit tidak dapat dilunasi, namun perusahaan tetap mengakui nilai piutang sebesar 6.060. Dan kalaupun harus dihapus, berarti nilai ini yang akan kita hapus atau kita sisihkan. Ya, dibaca, diperhatikan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi akuntansi piutang. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya akan siap untuk menjawab. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.